Jadi kamu cuma mau jadiin aku teman aja, Bel? Jawab Yudi dengan cepat. Dia sudah berpikir untuk move on dari Rara dan akan Hai, masih dipaksa menikahi janda perawan ya guys, part 18. Masih semangat kan? Mimin aja, makin semangat loh. Yuk kita lanjut, semoga terhibur. Siapa nomor baru? Tanya Yudi ada perasaan was-was jika sang penelpon adalah seorang pria. Bella meraih ponsel yang ada di tangan Yudi sambil berkata, "Iya mas, semua kontak adanya di ponsel yang lama. Ini ponsel baru, jadi aku nggak punya nomor teman-teman lain selain Vania." Bella balas menatap dengan sengit pada Yudi. Pertanyaan Yudi membuat dia ingat dengan awal mula pertemuannya dengan Yudi yang sangat menjengkelkan. "Iya, maaf," ucapnya singkat. Untuk sesaat Yudi pun mengenang kembali awal mula dia dan Bella bertemu. "Dasar egois," umpat Bella. Yudi hanya bisa memperlihatkan senyuman yang begitu manis pada Bella, karena mulai ada rasa tidak enak pada Bella. Gegas, Bella mengangkat panggilan tersebut. "Iya, halo." Maaf ya, nggak bisa. Lain kali saja ya," ucap Bella pada panggilan yang terhubung. Baru saja Yudi ingin mendengar perkataan seseorang di seberang sana, namun Bella rupanya sudah memutuskan panggilan tersebut. Jadilah Yudi yang kikuk serba salah karena ketahuan akan menguping pembicaraan Bella di telepon. Gegas, Bella meraih tangan Yudi dan meletakkan ponselnya di telapak tangan Yudi. Dengan kata lain, Bella memberikan ponselnya pada Yudi. Yudi jadi merasa heran dan bingung sendiri dengan tingkah Bella. Bella lantas kembali pada pekerjaannya di depan almari yang belum selesai tadi. Namun, bukannya segera merapikan baju-baju itu kembali, dia justru terbayang senyuman manis Yudi tadi. Lalu, Bella pun ikut tersenyum tanpa sepengetahuan Yudi tentunya. "Udah beres-beresnya," ingatkan Yudi karena dilihatnya Bella sedari tadi hanya menerawang almari saja. "Sebentar mas, satu lagi," jawabnya seraya mengambil satu pakaian dan ditaruhnya ke dalam almari. Sehingga selesai sudah tugasnya, Bella pun menutup dan mengunci almari tersebut. Lalu keduanya pun keluar untuk menemui para keluarga di meja makan karena memang tepat waktu untuk sarapan. "Wah, kalian udah siap? Gak sarapan dulu nak?" tanya Mama Farah pada anak dan menantunya yang sudah melangkah beriringan untuk berpamitan pada keluarga tanpa terkecuali termasuk Sarah yang ada di sana. "Gak usah Ma, udah minum teh hangat juga. Nanti aja kita beli sarapan di jalan," Yudi menjawab pertanyaan Mama Farah. "Kamu gak mau sarapan pagi dulu sayang?" Pertanyaan dilayangkan Mama Farah pada Bella kali ini. Sama halnya dengan Yudi, Bella pun menolak. Mereka sudah tidak sabar untuk segera pergi ke apartemen milik Yudi. Keduanya melenggang pergi setelah para keluarga mengucapkan selamat tinggal dan saling berpelukan dengan ibu mertuanya. Bella dan Yudi pun benar-benar pergi dari rumah Mama Farah. Mama Farah bahkan terlihat murung karena tidak bisa mengantar anak dan menantunya untuk pindahan. "Sayang sekali," gumam Mama Farah. "Memang Mama mau kemana sih? Seharusnya di antara kita ada yang salah satunya ikut mereka. Kesannya kita gak peduli banget sama mereka ya Mah," Papa Franz bersuara. "Ya mau gimana lagi Pak, karena sudah janji jauh-jauh hari. Kan sayang, teman butiknya Mama itu super sibuk. Baru hari ini dia ada di sini. Gak apa-apalah, besok baru ke apartemen Yudinya," jawab Mama Farah. Papa Franz pun setuju. Mereka semua melanjutkan aktivitas mereka ke Bali. Di perjalanan menuju apartemennya, Yudi sesekali mencuri-curi pandang wajah Bella yang tetap mempesona. Sejak kapan Yudi mulai terpesona dengan istrinya yang memang cantik dan baik hati? "Ada apa mas? Kalau mau ngomong tinggal diomongin, jangan dipendam." Suara Bella memecah kesunyian di dalam mobil itu. "Maafin aku ya Bella, soal yang di kafe. Aku baru tahu kamu juga ada di sana," kata Sarah. "Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku kalau kita duduk di meja bersebelahan?" Yudi mulai merasa bersalah dengan istrinya yang selalu saja menerima sikapnya. "Dah, lupain aja mas, jangan bahas itu lagi deh. Bisa nggak kita fokus sama kebaikan kita ke depannya? Aku capek kalau mau berantem terus mas, kita temenan aja ya," usul Bella. Yudi menaikkan sebelah alisnya. Bukan itu yang dia mau. "Jadi kamu cuma mau jadiin aku teman aja, Bel?" jawab Yudi dengan cepat. Dia sudah berpikir untuk move on dari Rara dan akan memperlihatkan jika dia juga bisa. Bella langsung menoleh mendengar ucapan Yudi. "Terus kamu maunya apa, Mas? Bukannya kita juga udah resmi kan?" Bella justru balik bertanya. Bagaimana kalau kita jalanin sambil pacaran halal aja gimana?" sambung Bella. Seketika Yudi menoleh pada Bella dan Bella langsung menggigit bibir bawahnya merasa permintaannya ini terlalu berlebihan.
Siapa sangka Yudi justru tersenyum dan mengajak Bella saling menautkan jari kelingkingnya. "Serius, Mas? Makasih ya, Mas." Bella lupa saking bahagianya. Dia langsung merangkul lengan Yudi dan mengecup tangan kiri yang dibawanya dalam pelukannya. Tentu saja tangan kanan Yudi ia gunakan untuk menyetir. Yudi merasa ada yang aneh dengan jantungnya. Susah payah dia menormalkan nafas yang mendadak terasa sesak. Setelah sadar dengan sikapnya yang berlebihan, Bella bergegas melepaskan tangan kiri Yudi. "Maaf, Mas, aku khilaf, kelepasan. Abis aku terlalu senang dengan semua ini," ucapnya ragu-ragu. Yudi kembali bersikap manis. Dia mengusap puncak kepala Bella seraya tersenyum manis. "Gak apa-apa, udah halal juga," jawab Yudi santai. "Mas, masih jauh gak?" tanya Bella mengalihkan topik perbincangan di tengah jalan menuju apartemen. "Enggak kok, tuh di depan sana." "Kenapa? Kamu takut ikut sama suami?" sinis Yudi dengan tetap tidak menoleh pada Bella. Dek, jantung Bella berdebar. Tadi itu apa? Dia akhirnya ngaku kalau udah jadi suami aku, pikir Bella. Bella hanya mengulas senyum sesaat tanpa menjawab ucapan Yudi. Ternyata Yudi sedang menantikan jawaban Bella, lantas dia pun menoleh untuk memastikan wajah istrinya itu. "Kenapa diam? Kamu beneran takut sama aku?" ulang Yudi. Enggak kok, Mas. Masa sama suami sendiri takut? Ya enggak lah. Malah aku seneng loh, Mas, ucapnya. Dan tepat Bella selesai bicara, mobil pun berhenti. "Karena mereka sudah sampai, kamu turun dulu ya. Aku mau parkir dulu. Nanti kopernya biar aku aja yang bawa. Kamu tunggu di sini," titah Yudi yang kembali memutar mobilnya ke arah parkiran. Setelah selesai, Yudi pun menghampiri Bella yang masih berada di sana, tepat di tempat Yudi tadi menyuruhnya menunggu. "Ayo masuk. Semoga kamu suka dan betah ya tinggal di sini." Mereka berjalan masuk ke dalam ruangan. Bella nampak terkagum-kagum. Dia tidak pernah menyangka jika seorang Yudi menata ruangan apartemennya dengan sangat rapi. "Kamar kamu di belakang ya," ucap Yudi seraya membawa sebuah koper berisi pakaian Bella. Setelah sampai di depan kamar yang dia maksud, Yudi kembali menghampiri Bella yang masih tertegun di tempatnya. Yudi malah masuk ke dalam kamar yang ada di depan Bella saat ini. Bella ingin protes, tapi serba salah. Jadilah dia hanya mematung saja. "Bella, ada apa? Jangan bilang kamu takut ya tidur di kamar belakang." Itu, Mas. Emang kamar sebelah ini?" "Oh, kamar ini belum diberesin, Bella. Berantakan karena dijadiin gudang alat-alat olahragaku. Tapi kalau kamu mau di sini, besok kita beresin ya. Kebetulan aku masih cuti." Bella pun setuju. Keduanya memulai hidup bersama di apartemen, hanya berdua saja tanpa pengganggu. Hari-hari berlalu dengan sangat cepat saat keduanya sudah meninggali apartemen Yudi. Hubungan Yudi dan Bella pun semakin membaik, walau mereka tidak romantis karena Yudi yang masih belum bisa mengimbangi Bella yang luar biasa, bisa sabar dan lembut. Namun sejauh ini ada peningkatan walau tidak selayaknya pengantin baru pada umumnya. Namun sikap Yudi pada Bella sudah jauh terbuka, tidak seperti awal menikah. Setelah pertemuannya dengan sang mantan yang tiba-tiba datang di saat dia hampir melupakan dan move on, semenjak itu pula Yudi mulai bisa menerima kehadiran Bella di sisinya. Entah karena ingin membuktikan kepada sang mantan jika dirinya sudah tidak lagi mengharapkan Rara, ataukah hanya kasihan kepada Bella karena Bella selalu mengalah dan mengerti dirinya. Hal itu hanya Yudi yang tahu, tapi yang jelas semua itu sangat menguntungkan Bella, dan para keluarga sangat bahagia melihat kemajuan hubungan Bella dan Yudi yang semakin membaik. Yudi pun masih segan hanya untuk sekedar meminta sebuah kecupan, walau sebenarnya kesempatan itu terbuka lebar karena Bella yang memang mau menerima semua kekurangan dari Yudi. Salah satunya selalu mau dipancing terlebih dahulu. Dengan kata lain di sini, Bella yang selalu memulai atau bisa dibilang yang lebih agresif. Bella sebenarnya malu, namun demi misinya yang harus bisa menjebak suaminya agar tidak pernah berpaling dengan wanita lain, Bella pun bersedia melakukannya. Mengubur rasa malunya, ya tidak ada salahnya juga, mereka memang sudah halal. Hanya saja jika untuk satu hal yang lebih dari itu, misalnya meminta iya, Bella belum berani. Bella masih malu untuk mengajak Yudi sejauh itu, dia masih enggan, biarlah semua mengalir seperti air. Untuk sementara ini cukup dengan mengecup, berpelukan, dan bermanja-manja. Itu saja sudah lebih dari cukup bagi Bella. Dia sangat bahagia. Dan di hari ini, tepatnya hari Minggu pagi yang cerah, tepat 1 bulan keduanya hidup hanya berdua.
Bella keluar dari kamarnya karena memang mereka masih menempati kamar yang terpisah. Yudi dan Bella sepakat akan memulai hubungan ini dengan baik, dengan mengenal satu sama lain dan berpacaran halal dulu. Bella keluar dengan rambut basah seperti habis keramas. Dia begitu segar dan ceria. La la la, li li li. Begitu kiranya senandung lagu yang Bella bawakan. Dan Bella begitu bersemangat untuk menyiapkan sarapan pagi kali ini untuk dirinya dan suami tentunya. Kebetulan mereka hanya tinggal berdua saja di apartemen ini tanpa menggunakan jasa asisten rumah tangga. Bagi Bella, semua urusan rumah masih aman. Dia masih sanggup melakukannya, tentu dibantu juga oleh Yudi jika hari libur seperti sekarang ini. Hari Minggu adalah hari libur bagi Yudi. Dia sama sekali tidak mau melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan hanya sekedar mengecek ponsel saja Yudi enggan, karena jika ponsel itu aktif, ada saja salah satu dari temannya yang mengajaknya keluar. Yudi menikmati harinya berada di rumah karena selain hari Minggu dia selalu sibuk latihan dan bertanding sesuai dengan profesinya sebagai atlet basket. Bella sedang berada di dapur dan Yudi yang sedari tadi membersihkan debu-debu di meja masih asik memperhatikan Bella. Justru dia terhenti dari aktivitas mengelap meja. Pandangannya terus saja memandangi Bella yang terlihat sangat segar dan cantik pagi-pagi begini. Fokus Yudi kini ke arah rambut yang masih basah dan sesekali meneteskan air sisa keramas. Yudi kembali meneguk salivanya membayangkan sesuatu. Jujur saja pikiran Yudi sudah traveling kemana-mana, hanya melihat tetesan air dari rambut Bella. "Kamu ngapain mas? Liatin aku seperti itu? Kirain kamu masih di kamar loh, ternyata sedang bersih-bersih meja." Ucap Bella biasa saja, dia masih belum paham melihat tatapan Yudi yang begitu memuja seperti itu. Yudi tersadar dia mulai mengalihkan pandangannya dan berusaha sebisa mungkin bersikap normal, walau masih sangat sulit. "Mas," suara Bella bahkan lebih tinggi 1 oktav dibanding tadi. Dia mulai paham dengan wajah Yudi yang terlihat lain. Bella menoleh saat Yudi juga menoleh ke arahnya. Tidak bisa dielakkan perasaan gugup itu tiba-tiba mendera keduanya, seolah seluruh organ mereka berdua terkoneksi dengan baik. Yudi pun bukannya menjawab, dia malah menghampiri Bella yang tengah sibuk menata meja makan. "Ayo mas," ajakan Bella untuk sarapan disalah artikan oleh Yudi. "Kamu udah siap?" tanya Yudi. Untuk sesaat Bella terpaku menatap wajah tampan yang sekarang ada di hadapannya. "Siap," Bella membeu. Jantungnya sudah tidak karuan ditatap oleh Yudi sedemikian rupa. "Makan mas," ajak Bella lagi. Karena sejak tadi Yudi hanya menatapnya, bukan bersiap untuk menyendok nasi. "Aku maunya makan kamu Bella," jawab Yudi random. Bersambung. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Bye bye. Santun sayang buat kalian, dan bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Mimin tunggu. Bagi yang udah kasih subscribe, Mimin ucapkan terima kasih.